Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Nisya Putri dari NRP 5617241614 dari Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November. Dari sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah Kapasitas dari kelas 1 tentang clustering. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang clustering terlebih dahulu. Jadi clustering adalah teknik untuk mengelompokkan data yang mirip dari yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada beberapa data yang mungkin banyak data dari sebuah pengukuran atau dari sebuah kejadian seperti gempa atau ya, dari yang lain dan data-data tersebut itu memiliki angka yang sama atau mirip, maka dikelompokkan menjadi satu. Nah, di clustering ini juga ada istilah terkait Elbow Method dan Silhouette Score. Nah, Elbow Method ini merupakan cara untuk menentukan jumlah cluster yang pas. Nah, dilihat dari grafik penurunan errornya. Kemudian, untuk Silhouette Score sendiri, itu adalah nilai untuk mengecek kualitas dari clusternya. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung menuliskan script di Python. Yang pertama adalah mengimportkan beberapa library seperti NumPy, Pandas, kemudian Sklearn, Matplotlib, dan lain sebagainya. Oh, iya. Jadi untuk NumPy sendiri, NumPy ini merupakan library yang digunakan untuk operasi matematika. Kemudian untuk Pandas sendiri itu merupakan uh, library untuk digunakan untuk mengelola data dalam bentuk data frame dan memudahkan kita untuk membaca dari file nanti data-data seperti clustering gempa yang sudah saya tunjukkan di awal tadi merupakan data real yang saya ambil di jurnal itu habis dengan bantuan dari library Pandas itu bisa diimport ke Python. Kemudian untuk from SKLN cluster import Kamins ini merupakan algoritma clustering yang untuk mengelola data dari beberapa cluster. Lalu import matplotlib ini digunakan untuk membuat grafik. Lalu SKLN metric import silhouette score ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari clustering. Selanjutnya adalah uh, mengimport file data yang sudah saya ambil dari jurnal. Dari jurnal. Merupakan data realnya. Kemudian,
Sehingga em, akan muncul model seperti ini, di mana sumbu X merupakan longitud dan sumbu ini merupakan latitude. Nah, ini merupakan eh, clustering dari gempa yang deliver file data unitnya saya merupakan ke Python-nya. Nah, untuk PX, PLT X levelnya itu longitude yang di sini sudah berada eh, di di sumbu X-nya. Kemudian untuk PLT Y labelnya itu latitude dan berada di sumbu di sumbu Y-nya. Nah, hasil dari cluster ini disimpan di kolom baru berupa cluster yang merupakan label cluster ini ya akan melihat di labelnya yaitu eh, mulai dari 0, 0,1, 1,5, 2, 2,5, dan 3 cluster. Dengan adanya PLT type finalnya ini merupakan judulnya. Kemudian label sumbu dan kolom supaya lebih informatif. Dan di sini menunjukkan bahwasanya eh, master yang memiliki warna ungu itu berada di longitude yang rendah. Dan master yang eh, tiga warna kuning ini eh, data yang berada di master ketiga itu lebih sedikit. Maka dari itu di modelnya ini yang muncul warna kuning hanya sedikit relatif di warna ungu dan di warna hijau, yaitu di klaster 0,0, 0,5, dan hijaunya itu berarti di 1,5 dan 2,5. Nah, intinya kode ini merupakan clustering gempa bumi berdasarkan lokasi dan kedalaman, lalu menampilkan dalam bentuk peta titik-titik dengan warna berbeda di tiap klasternya. Kemudian saya akan eh, melanjutkan untuk slide yang selanjutnya, yaitu dengan ini merupakan grafik dari Elfo Method for Optimal K. Nah, Elfo Method ini digunakan untuk mencari jumlah dari cluster K yang optimal dari Kaminsnya. Caranya untuk melihat dari hubungan antara jumlah cluster K di sumbu X-nya ini dan SSE of squared error-nya di sumbu Y-nya ini. Nah, jadi untuk SSE sendiri ini merupakan list kosong dari SSE untuk menyimpan nilai error di setiap percobaan jumlah clusternya. Kemudian untuk for K in range dari 1 sampai 16 ini itu mencoba jumlah cluster mencoba dari jumlah cluster 1 sampai 14 untuk kelompok 1 sampai kelompok 15. Terus commit-nya ini membuat model commit dengan jumlah cluster tertentu. Lalu untuk commit fit-nya ini untuk melatih model commit dengan data yaitu longitude, latitude, dan kedalaman. Kemudian untuk inertia itu merupakan nilai dari sum of square error dari hasil clustering tersebut. Nah, semakin kecil dari nilai SSE-nya, maka akan semakin rapat titik-titik di dalam cluster.
Nah, semakin seperti ini. Ini ketika semakin di SSE kan di sumbu Y. Nah, di sumbu Y ini si si SSE-nya rendah, maka akan semakin rapat titik-titik dari jumlah klasternya, jumlah kelompoknya. Kalau untuk SSLPN-nya ini menyimpan dari base 8 di tiap K. Jadi, kalau K-nya ini, K, K-nya ini terlalu kecil, maka klasternya terlalu besar dan eh, sum of square error-nya itu juga akan tinggi. Nah, ketika K-nya itu besar, tetapi SSE-nya itu kecil, ini tidak efisien atau overfitting. Nah, kemudian kita cari titik tengahnya di siku di grafik, yaitu jumlah klaster yang paling pas. Kemudian lanjut untuk mencari nilai dari skornya. Kemudian didapatkan skornya, skornya itu 0,612. Nah, untuk penjelasan dari garis-garisnya itu, ketika kita menggunakan model itu K-means, itu eh, merupakan sekaligus untuk melatih model memberi reference cluster untuk setiap datanya, setiap harinya. Misal berisi angka 0,1, 2, 3, seperti itu. Jadi, dari skrip yang sudah saya tulis sebelumnya, Elo LL meter ini dipakai untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Jadi dasarnya setiap kali kami menambah jumlah clusternya, berarti jumlah SSE-nya atau sum of square error-nya, maka akan turun. Pastinya akan turun. Karena data itu terbagi menjadi lebih rinci. Jadi ketika jadi ketika menambah jumlah cluster, contohnya itu misal K-nya itu sama dengan 2. Gimana ya? Jadi kalau misal pakai cluster 4, itu small scare-nya sesuai dengan itu 0,6, itu sudah cukup baik. Nah, ketika diubah n nya itu 3, maka sifat score-nya itu akan turun jadi 0,45. Jadi cluster-nya itu kurang jelas. Kalau misal cluster ditingkatkan menjadi 5, data itu terpikir PNG. Ini ada cluster yang terlalu kecil hanya berisi sedikit data. Nah, kadang sifat score itu bisa naik 0,61 atau bisa malah turun kalau pemisahan terlalu dipaksakan. Lalu, jika random state-nya itu diganti jadi lebih sedikit, contohnya di 10 atau 1, iya, misalnya bisa sedikit berbeda. Nah, ketika 42 ini menjadi 0,62 dan ketika diubah menjadi 10 atau 1, sahabat scan-nya itu tidak berubah, hanya 0,58 sampai 0,56. Jadi random state ini hanya mempengaruhi kestabilan dari awalnya, bukan kualitas utama clustering. Nah, kalau data sheet-nya itu besar, perbedaan random state-nya itu biasanya tidak terlalu signifikan. Begitu. Nah, kemudian untuk mengetik evaluasi kualitas clustering, nilainya itu antara -1 sampai dengan 1. Ketika mengetik 1, cluster itu kalau sangat baik, eh, jumlah jumlah zero score-nya ini. Ketika dengan 1, maka cluster itu baik. Tetapi dan eh, baik itu dalam arti datanya itu mirip atau antar clusternya itu berbeda jauh. Sedangkan ketika mendekati 0, maka cluster itu tumpang tindih atau kurang jelas batasnya. Ketika negatif kurang dari 0 negatif, itu berarti banyak data yang masuk ke cluster yang salah. Nah, di sini satu skornya didapatkan 0,612 mendekati 1. Berarti hasilnya itu sudah baik kalau data dalam satu mirip dan angka clusternya tidak berbeda jauh, tidak saling tumpang tindih. Jadi untuk ilmu metode dipakai itu sebagai
weight awal. Jadi algoritma itu digunakan sebagai weight awal untuk menentukan kisaran jumlah klasernya. Sedangkan untuk silhouette score-nya itu dipakai untuk memvalidasi pilihan klaser baik dari kisaran kisaran itu. Gitu. Jadi ketika grafik Evo method ini optimalnya K itu menentukan kisaran jumlah klasernya. Misalnya 3 atau 5. Itu berpengaruh pada sum of sum of square error. Sum of square error. Sedangkan uji silhouette score ini untuk nilai klaser dalam kisaran itu. Jadi memilih klaster dengan silhouette score yang tinggi. Diusahakan seperti itu. Jadi eh, dengan data dengan skor 0,6 itu sudah merupakan silhouette score yang baik, yang sudah cukup baik. Karena eh, data yang saya ambil sebelumnya itu sangat banyak dan memiliki banyak data yang memiliki kemiripan di situ, sehingga lebih mudah untuk mengclusternya, untuk mengelompokkannya dengan jumlah yang mirip atau sama. Kemudian di sini untuk dilihat dari model Cummins cluster of seismic, aduh, seismic. Dan di sini terlihat bahwasanya ada beberapa data yang saling tumpang tindih, tapi mereka tidak yang saling tumpang tindih gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya uh, K yang dimiliki itu menunjukkan bahwasanya K yang dimiliki atau mendekati nol. Jadi ada beberapa data yang mendekati nol. Jadi pasarnya itu saling tumpang tindih atau kurang jelas batasnya. Seperti itu. Eh, Sekian untuk penjelasan dari terkait mata kuliah KPK 101 tentang safari. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.